Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas di PT Antam. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam. Di dalam lemari dari baja. Halo, nama saya Amara Fajila. Halo, perkenalkan nama saya Riki Kartikawati. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia. Halo, perkenalkan saya Rian Effendi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvian Yendraini. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang kasus korupsi PT Antam, yaitu 1 kg anoda logam ditukar dengan 3 gram emas. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam adalah perusahaan milik tambang negara, yaitu BUMN, yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan pemasaran hasil tambang seperti emas, nikel, bauxit, dan perak. Antam termasuk bagian dari holding BUMN Tambang, Min ID atau Mining Industri Indonesia. Berikut ringkasan kasus korupsi PT Antam. Kronologi kasus ini bermula di mana PT Antam dan PT Loko bekerja sama dalam pengelolaan anoda logam menjadi emas dan perak. Namun di sini ada kejanggalan di mana 1 kg anoda logam hanya terdapat 3 gram emas dan tidak adanya perak. Nah, seharusnya 1 kg anoda logam itu terdapat emas dan perak itu lebih banyak. Dan juga di sini terdapat modus di mana dilakukan adanya manipulasi hasil produksi dan mengurangi pencatatan hasil logam mulia untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Di sini aku mau bahas pihak yang terlibat pada kasus PT Antam. Yang pastinya itu adalah oknum PT Antam sendiri dan juga pihak dari PT Loko Montrado, yang dimana sebagai mitra kerjasama pengolahan. Nah, ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana atas tuduhan tindak pidana korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang. Oke, selanjutnya dampak dan akibat dari kasus ini. Kasus ini memberikan dampak serius terhadap reputasi PT Antam sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang logam mulia. Kepercayaan publik dan investor terhadap transparansi serta integritas perusahaan dari PT Antam menurun drastis karena perusahaan dinilai gagal menjaga profesionalisme dan pengawasan internalnya. Citra BUMN di sektor pertambangan pun ikut tercoreng akibat penyalahgunaan wewenang oleh oknum di dalamnya. Nah, akibat dari kasus ini, negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah akibat berkurangnya hasil logam mulia seperti emas dan perak yang seharusnya diperoleh dari proses pengolahan. Selain itu, terjadi penyalahgunaan aset negara dan wewenang jabatan yang merugikan kepentingan publik, serta menimbulkan tekanan bagi pemerintah dan KPK untuk memperkuat pengawasan di sektor pertambangan dan pengolahan logam mulia. Ini saya akan menjelaskan tentang cara agar tidak terjadi pada studi kasus korupsi PT Aneka Tambang. Yang pertama itu perkuatkan sistem pengawasan internal dan audit hasil produksi, yang dimana perusahaan dapat memantau dan mengontrol proses produksi secara lebih efektif sehingga dapat mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu menggunakan teknologi pelacakan digital, yang dimana teknologi pelacakan digital seperti barcode berkode dan tujuannya dapat memantau asal dari hasil pengolahan logam sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses produksi. Yang ketiga itu ada tingkat transparansi pelaporan hasil produksi, yang dimana perusahaan dapat memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki informasi yang sama dan akurat tentang hasil produksi. Yang keempat itu ada terapkan etika bisnis dan sanksi yang tegas, itu yang dimana bagi pegawai yang menyalahgunakan wewenang dapat membantu dan mencegah kecurangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dalam bekerja. Yang kelima itu bangunkan sistem whistleblower dapat membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan publik.
Baik, kesimpulan dari kasus tersebut adalah kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan manipulasi data dalam proses pengelolaan logam mulia dapat membuka peluang besar bagi korupsi. Selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Pencegahan kedepannya harus difokuskan pada transparansi, digitalisasi, pengawasan, dan penguatan budaya integrasi di perusahaan. Ganti muka segera menjelma bagai tak tercela, masa bodoh hilang harga diri asal tak terbukti, tentu sikat lagi.